Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang wakof atau berhenti pada dua huruf yang bersukun. Misalnya pada kata min kulli amr. Pada kata amr, ketika wakof di sini, ketika berhenti di sini, maka ro kasroh tanwin, asalnya kata amrin, harus disukunkan, harus dimatikan. Kemudian sebelumnya ada huruf mim yang sudah bersukun asli. Maka di sini ada dua huruf yang bersukun. Bagaimana cara mengucapkannya? Kaidahnya adalah sempurnakan pengucapan huruf sebelum huruf yang terakhir. Sempurnakan pengucapan huruf sebelum huruf yang terakhir. Jadi pada kata amr, sempurnakan huruf mim beserta sifat tawasudnya, sifat bainiyah, jadi sedikit mengalir, kemudian baru ditambah dengan suara ro sukun, ya. Amr, amr, sempurnakan mim dengan sifat tawasudnya sedikit mengalir, min kulli amr, amr, kemudian ditambah dengan suara ro sukun, amr, amr, min kulli amr. Kesalahan yang sering terjadi adalah memantulkan huruf mim, amr, amr. Ini tidak tepat. Atau membaca seperti me dalam bahasa Indonesia, amr, amr. Ini juga tidak tepat. Min kulli amr. Salah, ya. Min kulli amr. Jadi sedikit mengalir huruf mim sukunnya, karena mim sukun ini mempunyai sifat tawasud atau bainiyah, ya, suaranya sedikit dialirkan. Kemudian pada kata, contoh lagi pada kata min alfi syahr, min alfi syahr, asalnya syahrin, ya, syahrin, maka ha sukun asli, kemudian ro kasroh tanwin. Ro karena di akhir bacaan, di akhir kata diwakofkan, maka ro kasroh tanwin harus disukunkan, sedangkan sebelumnya ha sudah bersukun asli. Maka sempurnakan ha sukun, kemudian baru ditambah dengan suara ro sukun. Min alfi syahr, syahr, ha sukun sedikit dialirkan karena ha mempunyai sifat rokhwah. Min alfi syahr, syahr. Kesalahan yang sering terjadi adalah min alfi syahr, syahr, ha dibaca dengan mantul. Ini tidak tepat. Sekali lagi, sempurnakan huruf sebelum huruf terakhir. Sempurnakan ha sukun. Min alfi syahr, min alfi syahr. Kemudian jika sebelum huruf terakhir adalah huruf-huruf yang mempunyai sifat syiddah, pada kata fi lailatil qadar misalnya, qadar sebelum huruf terakhir adalah huruf dal sukun asli, ya. Dal ini termasuk huruf yang mempunyai sifat syiddah. Maka cara membacanya adalah sempurnakan huruf dal, syiddah dan qalqalahnya, ya, sempurnakan juga qalqalahnya, kemudian baru ditambah dengan suara ro sukun. Fi lailatil qadar, fi lailatil qadar. Sama seperti ketika mengucapkan ro-nya berharokat kasroh. Fi lailatil qadri, qadri, qadar, qadri, qadar. Kesalahan yang sering terjadi adalah dalnya dibaca dengan der, ya. O der, o der, fi lailatil qadr. Ini tidak tepat, qadr. Akan tetapi qade, qade, kemudian baru ditambah dengan ro sukun. Qade au, qade au, fi lailatil qadr. Contoh lagi pada kata khitamuhu misk. Pada kata misk ada huruf sin
sukun kemudian diikuti oleh huruf terakhir yaitu kaf dhammah. Cara mengucapkannya adalah sempurnakan huruf sebelum huruf terakhir yaitu huruf sin. Sempurnakan huruf sin, alirkan suaranya karena sin mempunyai sifat rokhawah, kemudian baru diikuti dengan suara kaf sukun. Misk, misk. Kesalahan yang sering terjadi adalah membaca dengan mantul pada huruf sin sukun. Misk, misk. Nah, ini tidak tepat. Kemudian pada kata wa ayatam mink, wa ayatam mink, sebelum huruf terakhir adalah huruf nun sukun dan huruf terakhir adalah huruf kaf fathah, minka. Kaidah ikhfa tetap berlaku di sini. Ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka suaranya disamarkan dan dihunahkan, dihunahkan kemudian ditahan kurang lebih 2 atau 3 harokat. Maka cara membacanya adalah wa ayatam mink, tetap ditahan wa ayatam mink. Kemudian setelah ditahan dilanjutkan dengan suara kaf sukun, mink, mink. Kesalahan yang sering terjadi adalah wa ayatam minek, minek. Ini tidak tepat. Contoh lagi pada minal insi, minal insi. Pada kata minal insi, sebelum huruf terakhir adalah huruf nun sukun, kemudian huruf terakhirnya adalah sin kasroh. Cara membacanya adalah kaidah ikhfa tetap berlaku, nun sukun bertemu dengan sin, maka gunnahkan terlebih dahulu, ditahan terlebih dahulu, baru disertai dengan suara sin sukun. Minal ins, minal ins. Kesalahan yang sering terjadi, minal ins, minal ins. Contoh lagi pada kata famastaisara minal hadai. Pada kata minal hadai, sebelum huruf terakhir ada dal sukun, kemudian huruf terakhir adalah ya kasroh. Cara mengucapkannya, sempurnakan dal sukun dengan sifat syiddah dan kolkolahnya, kemudian baru ditambah dengan suara ya sukun, baru ditambah dengan suara sukun, suara ya sukun. Minal hade, minal hade tambah suara ya sukun. Minal hade, minal hade, minal hade, minal hade. Contoh lagi pada kulil afku, ya, kulil af, asalnya kulil af wa, fa sukun kemudian waw fathah. Cara wakofnya adalah sempurnakan huruf fa sukun, kulil af kemudian baru ditambah suara waw sukun. Kulil af, kulil afku, kulil afku. Ya, terakhir pada kata bilqisti, ya, tulisannya bilqisti. Sebelum huruf terakhir adalah huruf sin sukun, kemudian huruf terakhirnya adalah po kasroh. Ya. Cara membacanya, sempurnakan sin beserta sifat rokhawahnya, kemudian diikuti oleh suara po sukun. Ya. Po sukun, maka diambil suara kolkolahnya saja. Bilqispo, bilqispo, bilqispo. Kesalahan yang sering terjadi adalah membaca mantul huruf sin sukun, bilqisat, bilqisat. Ya, ini tidak tepat. Ya. Sekali lagi, kaidahnya adalah sempurnakan huruf sebelum huruf yang terakhir. Ya. Sempurnakan huruf sebelum huruf yang terakhir, kemudian baru diikuti dengan suara sukun huruf yang terakhir. Perlu diingat, suara huruf yang terakhir harus diucapkan dengan jelas. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.